Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mata Hanli berbinar. Dia berhenti memikirkan hal lain dan menatap tungku pil Zamrud. 3 tetesan air perak muncul dari pusaran dan mendarat di istana. Mereka tiba-tiba meledak dan berubah menjadi seberkas cahaya seperti kilat yang membombardir istana. Cahaya keemasan yang menyilaukan muncul dari pola roh di aula, membentuk tirai cahaya keemasan yang menghalangi cahaya perak yang jatuh dari langit. 2 sinar cahaya terjalin dan memancarkan gelombang fluktuasi mengejutkan yang menyebabkan seluruh aula bergetar tak terkendali. Namun, tidak ada yang memperhatikan situasi di atas. Mata mereka terpaku pada tungku pil Zamrud, menunggu saat pil persatuan besar keluar. Sama seperti sebelumnya, cahaya keemasan dan perak saling terkait dan berkedip lebih intens. Cahaya perak yang jatuh segera melemah dan menghilang, dan cahaya keemasan di aula juga melemah. Setelah beberapa napas, keduanya menghilang tanpa jejak. Aula kembali damai lagi, dan pil Tribulation berlalu dengan aman. 3 naga tanpa tanduk di kuali membuka mulut mereka dan melepaskan semburan cahaya 7 warna, dari mana 3 pil persatuan ekstrim diluncurkan. Bayangan emas melintas, dan 3 boneka emas muncul, masing-masing menangkap pil persatuan hebat. Pada saat ini, semua orang yang hadir melesat seperti kilat, menerkam 3 pil. Cahaya dengan berbagai warna tiba-tiba muncul dari tubuh semua orang, dan kemudian menyebar ke sekitarnya, membuka domain roh satu demi satu. Tidak ada yang menyembunyikan kekuatan mereka, dan pada saat ini, 8 atau 9 domain roh dengan warna berbeda muncul di aula, saling terkait satu sama lain. Tubuh Hanli anjlok saat semburan kekuatan hukum menyapu ke arahnya dengan cara yang luar biasa, dan kecepatannya segera terhambat secara signifikan. Situasinya sama untuk yang lain. Mereka dipengaruhi oleh berbagai domain roh, terutama oleh domain roh waktunya, dan kecepatan mereka berkurang beberapa kali. Mata Hanli berkilat, dan sosok terbangnya tiba-tiba melambat, mempertahankan kecepatan yang sama dengan yang lain. Hampir pada saat yang sama, patung-patung putih keabu-abuan di kedua sisi aula juga bergegas keluar, bergegas menuju kerumunan. Namun, mereka juga dipengaruhi oleh banyak domain roh, dan kecepatan mereka sangat berkurang, membuat mereka jauh lebih lambat daripada orang banyak. Pola formasi emas di tanah dihancurkan oleh cahaya abu-abu yang meletus dari orang mati, tetapi pembatasan api putih di tanah tidak aktif. Meskipun kecepatan setiap orang sangat berkurang, aula itu tidak besar untuk orang-orang yang hadir, jadi mereka terbang di dekat ketiga boneka itu dalam sekejap mata. Ketiga boneka emas itu bersinar dengan cahaya keemasan, dan masing-masing meninju ke satu arah. Busur petir emas tebal ditembakkan dan menyebar, menyerang semua orang. Serangan kilat boneka emas awalnya kuat, bahkan mengancam dewa emas, tetapi begitu mereka menyebar, kekuatan mereka sangat berkurang. Tidak ada yang mengelak, dan setelah sedikit pertahanan, mereka masing-masing menerkam boneka untuk merebut pil persatuan besar di tangannya. Luo Qinghai mendengus dingin, dan tiba-tiba, cahaya biru tua yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan auranya melonjak saat dia menerobos alam primordial lagi. Cahaya biru menyala di tangannya, dan tongkat biru itu muncul. Dengan lambaian tangannya, bilah cahaya biru tebal melesat maju, dengan mudah menghancurkan sambaran petir emas sebelum mengenai lengan kanan salah satu boneka emas. Lengan boneka emas itu dipotong dari sikunya, dan pil primordial di tangan kanannya terbang keluar. Taois Huyan, Yunni, Ouyang Kuisan, dan Dewa Emas berambut putih dari aula naga obor berada tepat di samping mereka. Ketika melihat pil persatuan tertinggi terbang keluar, mereka sangat gembira, lalu melambaikan tangan dan menembakkan sinar cahaya ke arah pil persatuan tertinggi. Mata Luo Qinghai menjadi dingin saat melihat ini, dan dia melambaikan tongkat biru di tangannya lagi.
Bayangan tongkat tebal muncul dan menyapu ke arah mereka berempat. Mereka berempat telah menyaksikan kekuatan menakutkan dari bayangan tongkat, semuanya terkejut. Bagaimana mungkin mereka masih berani bersaing memperebutkan pil Taiyi? Mereka dengan cepat mundur. Luo Qinghai tidak mengejar orang-orang itu. Dia melambaikan tangannya, mengirimkan cahaya biru yang menyapu pil persatuan besar dan menyimpannya. Meskipun Han Li bersama Huyan dan yang lainnya, dia tidak berpartisipasi dalam pertarungan untuk pil persatuan primordial pertama. Dengan pikiran, kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali. Dengan kabur, dia muncul di sebelah pil Taiyi kedua dan melambaikan tangannya. Pedang terbang hijau terbang keluar dan berubah menjadi cahaya pedang hijau berbentuk kipas, menebas ke arah boneka itu. Reaksi boneka emas itu juga sangat cepat. Itu membalikkan tubuhnya dan meninju ke arah cahaya pedang hijau. Han Li mendengus dingin dan membuat isyarat tangan. Seutas benang kristal emas keluar dari pedang terbang biru seperti sambaran petir, langsung mengenai boneka emas sebelum cahaya pedang bisa mencapainya. Kemudian, semburan cahaya keemasan yang berkilauan dan tembus cahaya tiba-tiba meletus dari benang emas, dan menyelimuti boneka emas itu dalam sekejap. Gerakan boneka emas segera terhenti, dan membeku di sana. Cahaya pedang berbentuk kipas menebas dan menebas tubuh boneka emas itu. Lengan lain boneka emas itu melayang ke langit, dan pil persatuan tertinggi terbang keluar dari tangannya. Mata Han Li berbinar gembira. Dia melambaikan tangannya untuk mengambil pil persatuan tertinggi. Jangan pernah memikirkannya. Teriakan rendah datang dari samping. Beberapa benang merah tua melesat ke arah tubuh Han Li dengan kecepatan luar biasa. Itu adalah wanita tua berambut putih dari suku Li Selatan. Dia telah bergegas pada waktu yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua lain juga menukik. Dua cahaya berwarna merah darah ditembakkan dan berubah menjadi dua tengkorak berwarna merah darah dalam sekejap. Kemudian, mereka bergegas menuju Han Li dari kedua sisi. Ini benar-benar kamu. Jantung Han Li berdebar kencang. Dia tidak menghindar. Sebaliknya, dia membuka mulutnya dan menyemburkan cahaya keemasan. Beberapa utas kristal emas muncul dalam cahaya keemasan, dan memblokir utas merah tua. Dua hukum yang kuat bertabrakan satu sama lain, dan kehampaan di sekitarnya bergetar dan mengeluarkan semburan guntur yang teredam. Jejak kejutan melintas di mata Han Li. Dia tidak menyangka benang merah tua ini bisa menyaingi benang kristal hukum waktunya. Pada saat yang sama, anak emas itu terbang keluar dari bahunya. Tubuhnya dengan cepat melebar, dan melambaikan dua cakar depannya. Dua retakan tajam terdengar, dan dua tengkorak berwarna merah darah itu hancur. Cahaya keemasan melintas dari tubuh Han Li, dan sesosok emas muncul dengan busur tebal petir emas melingkari tubuhnya. Itu tidak lain adalah Taois Xie. Taois Xie memegang pedang azure bambu Cloud Swarm di masing-masing tangan, dan dia menebasnya dengan kejam di udara. Dua pedang awan bambu bergemuruh dan berubah menjadi dua pedang biru besar yang panjangnya 100 kaki. Busur tebal petir emas juga muncul di permukaan pedang, dan aura penghancur dunia meletus dari pedang. Dua semburan besar pedang emas Qi ditembakkan dengan rune petir emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitarnya, meluncur ke arah wanita tua berambut putih dan Taois Xie. Wanita tua berambut putih dan ekspresi Taois Xie sedikit berubah setelah melihat ini, jelas tidak mengharapkan Taois Xie muncul. Di hadapan proyeksi pedang yang begitu kuat, mereka berdua tidak berani menghadapinya secara langsung, dan buru-buru mengelak ke samping. Han Li melambaikan tangan untuk melepaskan semburan cahaya biru yang menyapu pil persatuan besar, lalu menghilang. Ekspresi wanita tua berambut putih itu goyah, dan dia menatap Han Li dalam-dalam sebelum dia segera menembak kembali ke kejauhan. Benang merah tua tidak lagi terjerat dengan benang kristal waktu Han Li, dan mereka melesat kembali ke lengan bajunya seperti sambaran petir. Daois Jiao San, aku tidak berharap melihatmu di sini. Tepat pada saat ini,
sebuah suara terdengar di telinga wanita tua berambut putih itu. Itu adalah suara Han Li. Ekspresi wanita tua berambut putih itu berfluktuasi tanpa terasa, tapi dia tidak berhenti bergerak. Pria tua itu mengikuti di belakang wanita tua itu dan segera terbang keluar. Han Li melambaikan tangan untuk mengingat benang kristal waktu dan pedang awan bambu, dan dia menatap wanita tua berambut putih itu dengan senyum tipis. Saat ini, dia yakin wanita tua berambut putih ini adalah Jiao San. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar dari samping, dan bola cahaya hitam yang menyilaukan meletus seperti gelombang pasang. Alis Han Li berkedut, dan dia berbalik untuk melihat. Keempat dewa emas istana Changliu dan Nan Kemeng dikirim terbang, dan wajah mereka pucat pasi. Feng Tiandu dan Qi Tianxiao berdiri berdampingan. Feng Tiandu tersenyum dingin, dan dia memegang pil persatuan hebat di tangannya. Di tanah dekat mereka, sebuah boneka emas terbelah menjadi dua, dan spirit Qi-nya benar-benar menghilang. Dari saat pil persatuan besar keluar dari tungku sampai sekarang, hanya beberapa napas yang berlalu, dan 3 pil persatuan besar telah dicuri. Patung abu-abu putih dipengaruhi oleh alam roh, dan mereka hanya berhasil terbang di dekat kuali sekarang. Mereka yang mencuri pil, bunuh mereka. Lusinan patung abu-abu putih meraung serempak, dan tubuh mereka bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Dalam sekejap mata, bergabung bersama untuk membentuk papan catur persegi besar, dan jatuh menimpa semua orang yang hadir. Meskipun kekuatan patung dan boneka ini rata-rata, kemampuan ilahi penghalang cahaya papan catur yang dilemparkan oleh kekuatan kolektif kelompok itu sangat kuat. Jantung setiap orang berdetak kencang, dan mereka buru-buru mundur ke arah yang berbeda. Ayo pergi. Han Li melambaikan tangannya, dan cahaya hijau melilit Jin Tong, dan dia juga menembak. Tubuh Taois Xie bergoyang, dan dia berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menghilang ke dalam tubuhnya. Namun, pada saat ini, kehampaan di belakangnya menyala, dan 2 rantai hitam melesat seperti kilat, melilit tubuhnya. Tubuh terbang Han Li segera terhenti. Tubuhnya langsung diselimuti oleh papan catur kuning, dan tubuhnya tenggelam seolah-olah sedang dihancurkan oleh gunung besar. Han Li menoleh dengan susah payah, dan dia melihat Feng Tiandu tidak jauh di belakangnya dengan senyum puas di wajahnya. Tubuhnya terbang mundur, dan 2 rantai hitam terbang keluar dari lengan bajunya, menghilang ke dalam kehampaan. Jelas, itu adalah serangan diam-diam Feng Tiandu. Han Li mendengus dingin, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang mekar ke segala arah seperti kobaran api. Dengan kilatan cahaya keemasan, roda emas yang menyilaukan muncul di belakangnya, dan berputar dengan cepat. Riak emas pekat yang tak terhitung jumlahnya muncul, hampir mengeras, dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Dalam sekejap, itu menyelimuti Feng Tiandu dan Qi Tianxiao, yang berada di sebelahnya, lalu berhenti. Diselimuti oleh riak emas, gerakan Feng Tiandu dan Qi Tianxiao tiba-tiba berhenti, seolah-olah membeku. Jin Tong, yang berada di sebelah Han Li, beberapa boneka patung abu-abu, dan hampir setengah dari batasan papan catur kuning juga diselimuti oleh riak emas. Kekuatan magis macam apa ini? Luo Qinghai dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Mungkinkah ini roda harta karun kebenaran? Ouyang Kuisan dan yang lainnya juga tercengang, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka semua berasal dari Jalan Naga Lilin, dan secara alami mengetahui kitab kebenaran reinkarnasi, yang merupakan kitab suci sekte yang paling berharga. Bukannya tidak ada seorang pun di sekte yang pernah mengolah metode kultivasi ini, tetapi pemandangan di depan mereka benar-benar berbeda dari roda harta karun kebenaran yang mereka ketahui. Selain merasa terkejut, hanya Daois Huyan yang tampak tenang. Karena dia sudah melihat roda mantra harta karun Han Li sebelumnya, dia tentu saja tidak terlalu heran. Seluruh tubuh Han Li bermandikan cahaya keemasan.
Dia dengan mudah terbang keluar dari papan catur kuning dan muncul di samping Feng Tiandu dan Qi Tianxiao. Gerakan Feng Tiandu diperlambat oleh roda kebenaran. Jejak ketakutan melintas di kedalaman matanya. Lapisan cahaya hitam muncul di tubuhnya dan berkedip sangat lambat. Hukum pengurungan yang kuat melonjak di dalamnya dan menyerang riak emas di sekitarnya, mencoba membebaskan diri. Di sampingnya, lapisan cahaya abu-abu juga muncul di tubuh Qi Tianxiao. Kekuatan hukum korosi menyembur keluar darinya dan menyerang riak emas. Namun, riak emas dipenuhi dengan hukum waktu yang kuat. Itu stabil seperti Gunung Tai. Tidak peduli bagaimana kedua hukum itu menyerang, itu tidak bergetar sama sekali. Penatua Feng, apakah kamu sudah selesai dengan semua gerakanmu? Sekarang, giliranku. Han Li berkata dengan dingin. Dia kemudian mengangkat satu tangan dan melambaikannya dengan santai. Dua cahaya hijau ditembakkan dari lengan bajunya. Itu adalah dua pedang hijau kecil. Mereka menebas cahaya keemasan. Permukaan pedang melintas dan menembus aura pelindung kedua pria itu. Kemudian, pedang itu menusuk alis mereka. Hanya dua suara teredam yang bisa terdengar. Dua lubang berdarah seukuran kenari muncul di antara alis kedua pria itu. Namun, tidak ada darah yang keluar. Tubuh mereka masih bergerak perlahan, namun cahaya di mata mereka berangsur-angsur menghilang. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah. Dia dengan lembut melambaikan tangannya yang lain dan cahaya hijau menyapu kedua tubuh itu. Artefak Dharma penyimpanan mereka, beberapa artefak abadi, dan dua jiwa yang baru lahir, satu hitam dan satu abu-abu, semuanya tersapu oleh cahaya biru sebelum disimpan. Setelah melakukan semua ini, Han Li memberi isyarat dan roda kebenaran di belakangnya berkedip dan menyatu dengan tubuhnya. Riak emas di sekitarnya berfluktuasi sedikit dan menghilang tanpa jejak. Begitu riak emas menghilang, semuanya kembali normal. Tubuh Feng Tiandu dan Qi Tianxiao jatuh ke tanah. Rentetan peristiwa itu seolah terjadi dalam waktu singkat, namun juga terasa lama berlalu. Belum lama ini, Feng Tiandu dan Qi Tianxiao, Master Sekte dari Sekte Fuling, salah satu dari tiga sekte utama wilayah surgawi Beku Utara, telah menjadi dua mayat dingin. Semua orang menarik napas tajam setelah melihat ini, dan mereka semua menoleh untuk melihat Han Li dengan keraguan di mata mereka, tetapi ada lebih banyak kewaspadaan di dalam dirinya. Pada saat ini, bahkan Taois Huyan tercengang, dan kemudian seulas senyum muncul di matanya saat dia mendecakkan lidahnya dengan kagum. Han Li melirik kerumunan di kejauhan dan sedikit mengernyit. Sekarang dia telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya dan dilihat oleh begitu banyak orang di sini, akan sulit untuk menghindari masalah di masa depan. Tapi kemudian, semangat kepahlawanan melonjak di hatinya. Memikirkan kembali ketika dia pertama kali memasuki alam abdi Beku Utara, dia harus berhati-hati dalam semua aspek karena kultivasinya yang rendah dan kekuatannya yang lemah. Ditambah dengan dia dikelilingi oleh musuh yang kuat, dia tidak berani ceroboh sama sekali. Kalau tidak, dia pasti akan mengulangi kesalahannya sebelumnya. Sekarang dia adalah Dewa Emas tingkat menengah dan memiliki sedikit pemahaman tentang hukum waktu, dia tidak perlu takut pada kultivator Dewa Emas manapun. Terlebih lagi, setelah meninggalkan mansion Dewa Netherfrost, dia punya rencana lain, jadi dia tidak perlu terlalu peduli dengan orang-orang di depannya ini. Saat riak emas dari roda kebenaran menghilang, Jin Tong juga kembali normal. Paman, mengapa Anda membunuh zombie tua dan pria bermata satu itu? Saya dengan jelas mengatakan bahwa saya akan melakukannya sendiri. Jin Tong berteriak ketidakpuasan saat melihat mayat Feng Tiandu dan Qi Tianxiao di tanah. Aku baru saja memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak mengambilnya. Jangan salahkan aku. Han Li tersenyum pahit. Tanpa menunggu Jin Tong mengatakan apapun, dia melambaikan lengan bajunya dan membungkus Jin Tong dengan cahaya hijau. Kemudian, dia akan terbang ke tepi aula. Tapi begitu dia bangun,
ekspresinya berubah dan dia tiba-tiba berhenti. Dia melihat kuali hijau zamrud, dan jejak kejutan muncul di matanya. Tungku pil hijau zamrud tiba-tiba mulai bergoyang lagi, mengeluarkan suara gemuruh. Api putih di bagian bawah tungku pil tiba-tiba mengembang 10 kali lipat. Itu muncul dari bagian bawah tungku pil, membungkus setengah dari tubuh tungku, tanpa henti bergulir. Aura panas yang tak terlukiskan menyebar ke segala arah, dan suhu seluruh aula tiba-tiba meningkat. Kekosongan menjadi sedikit terdistorsi dan kabur, dan tanah di dekat kuali perlahan meleleh. Patung-patung putih keabu-abuan tampaknya sangat takut dengan api putih. Mereka mundur satu demi satu, dan larangan papan catur kuning yang mereka lepaskan runtuh dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang meninggalkan sekitar kuali. Patung-patung putih keabu-abuan tidak terus berada di sini, dan mereka berbalik dan terbang kembali ke sisi aula. Han Li melihat api putih, dan matanya sedikit berkilat. Orang lain di kejauhan melihat pemandangan ini, dan mereka juga terkejut. Mata semua orang sekali lagi tertuju pada kuali hijau zamrud. Mereka melihat prasasti roh di kuali berkedip, dan lampu hijau zamrud mekar. Tutup kuali bergetar, dan pilar ki putih tebal melesat ke segala arah, membuat suara mendesis tajam. Ada suara guntur yang teredam di dalam kuali, tetapi saat tubuh kuali bergetar beberapa kali, ia menjadi stabil kembali. Kemudian, suara seperti lonceng yang jelas terdengar dari kuali, dan 3 naga tak bertanduk yang tersisa masing-masing muncul cahaya 5 warna. Tak disangka, pil itu terbentuk lagi. Semua orang yang hadir terkejut, tetapi juga agak bingung. Menurut pengalaman sebelumnya, kuali hijau zamrud harus menunggu beberapa saat setelah setiap pil terbentuk. Kali ini berbeda. Sesaat setelah 3 pil Taiyi keluar dari kuali, ketiga pil ini segera disempurnakan. Kemudian, semua orang mengira bahwa api putih di bawah kuali tiba-tiba berkembang, dan mereka merasa lega. Ketika api sejati di kuali berkembang, memang mungkin untuk mempercepat pemadatan pil, tetapi risikonya besar. Jika nyala api tidak dikontrol dengan baik, pil akan langsung meledak. Pada saat ini, ki spiritual langit dan bumi di atas aula berjatuhan lagi, dan awan emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, membentuk pusaran air besar. 3 cahaya perak terbang keluar dari pusaran air dan menabrak atap aula. Cahaya perak yang menyilaukan sekali lagi menutupi seluruh aula, dan aula itu bergemuruh dan bergetar. Sinar cahaya keemasan muncul di mana-mana, melawan kesengsaraan pil perak. Setelah beberapa napas, dengan suara teredam di langit, semua cahaya perak runtuh dan tersebar, dan cahaya keemasan di aula menghilang. Yang lainnya langsung terbang keluar, dan terbang ke sekitar kuali, tapi tidak terlalu dekat. Setelah beberapa kali merebut pil, mereka menyimpulkan beberapa pengalaman, dan menemukan jarak aman yang tidak akan memprovokasi boneka patung abu-abu putih. Tidak lama kemudian, 3 naga tanpa tanduk di kuali hijau zamrud membuka mulut, dan memancarkan cahaya 5 warna yang lebih terang, masing-masing mengeluarkan pil Taiyi. Mata semua orang berbinar, dan mereka terbang lagi. Domain roh dengan warna berbeda muncul lagi, dan menutupi seluruh aula. Meskipun Han Li telah merebut 2 pil Taiyi, lebih baik memiliki lebih banyak barang berharga, jadi dia siap untuk merebutnya. Tetapi pada saat ini, cahaya abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya, dan melesat ke arah kuali hijau zamrud. Ada pembakar dupa seukuran telapak tangan dalam cahaya abu-abu, dan itu adalah kuali pemelihara jiwa. Jimat yang ditempatkan Han Li di atasnya menjadi sangat redup, dan jelas kehilangan keefektifannya. Ekspresi Han Li berubah, dan dia melambaikan satu tangan. Telapak tangan emas raksasa muncul dari udara tipis. Itu merentangkan kelima jarinya dan mencengkeram dengan keras. Namun, itu hanya berhasil meraih afterimage abu-abu. Cahaya abu-abu itu sangat cepat, dan dalam sekejap,
itu muncul di depan kuali hijau Zamrud, seolah-olah telah berteleportasi, dan domain roh di sekitarnya tampaknya tidak berpengaruh padanya. Cahaya abu-abu bergulung seperti kilat, dan ketiga pil Taiyi semuanya terbungkus, lalu terus terbang ke depan, dan saat berikutnya, muncul di atas kursi emas. Serangkaian perubahan terjadi secepat kilat. Pada saat ini, yang lain belum terbang jauh, dan mereka berhenti dengan takjub saat melihat pemandangan ini. Bang! Kuali pemelihara jiwa meledak, dan sisa jiwa muncul. Haha, nak, aku benar tentangmu. Jiwa yang tersisa melirik Han Li, dan tertawa terbahak-bahak, lalu tenggelam ke dalam tubuh mayat hidup di kursi. 3 pil Taiyi juga terbang ke mulut orang mati hidup. Tanah di dekat tempat duduk mengeluarkan suara retak, dan 9 pilar batu emas, masing-masing setinggi sekitar 1 kaki, muncul. Sinar cahaya keemasan muncul dari pilar batu ini, dan langsung membentuk perisai cahaya keemasan tebal, yang menyelimuti kursi dan orang mati yang hidup. Sinar cahaya keemasan mengalir di perisai cahaya, dan sepertinya tidak bisa dihancurkan. Di bawah perisai cahaya, lapisan cahaya abu-abu muncul di orang mati hidup, dan terus berfluktuasi. Meskipun dipisahkan oleh perisai cahaya keemasan, semua orang dapat dengan jelas merasakan gelombang vitalitas yang muncul dari orang mati yang hidup. Saat ini, 2 sosok terbang dan mendarat di samping kursi. Mereka adalah 2 orang dari suku Li Selatan, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Bayangan emas melintas, dan 3 boneka emas di samping kursi bergoyang, dan diblokir di depan 2 orang, dan ditinju keluar. 3 petir emas tebal terbang keluar, dan mengenai kedua orang itu. Nyah! Wanita tua berambut putih itu berteriak dengan suara rendah, dan filamen merah tua terbang keluar. Ada sekitar 8, dan mereka berkumpul bersama untuk membentuk bilah cahaya merah tua, dan menebas secara horizontal. Hukum yang sangat besar dipancarkan dari bilah cahaya, dan itu menakutkan. Kekuatan hukum ini. Han Li memandangi pedang cahaya merah tua itu, dan matanya menyipit. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia samar-samar merasa bahwa keanehan dan kekuatan-kekuatan hukum ini tidak kalah dengan hukum waktu. Kecepatan bilah cahaya merah tua tiba-tiba meningkat, dan itu berubah menjadi bayangan merah tua, dan dalam keburaman, itu menebas 3 boneka emas. 3 petir emas bergetar, lalu meledak, dan menghilang di udara. Ketiga boneka itu juga bergoyang sejenak, lalu dipotong menjadi 2 di bagian pinggang. Cahaya prasasti spiritual di tubuh mereka menghilang, dan mereka jatuh ke tanah. Bilah cahaya merah gelap tidak berhenti, dan dengan keras menebas perisai cahaya keemasan. Ledakan. Suara keras terdengar. Lapisan riak muncul di penghalang cahaya keemasan dan menyebar ke sekitarnya. Akibatnya, seluruh aula bergetar hebat.